Hai guys, ketemu lagi nih di channelnya Misbah Boy Channel. Yogyakarta pasti sudah tidak asing lagi kan di telinga kalian sebagai kota yang masih dipimpin oleh seorang raja dan sangat memegang erat nilai budaya yang sudah pasti akan menyimpan banyak keunikan di dalamnya. Kalau untuk masalah wisata nggak perlu diragukan lagi lah. Yuk langsung kita intip saja yang pertama. Yang pertama ada alun-alun kidul. Alun-alun kidul, kalau kalian mencari tempat nongkrong di Jogja saat malam hari selain di Malioboro dan titik 0 km, kalian bisa loh berkunjung ke alun-alun kidul. Di sana banyak tempat pedagang-pedagang kecil yang menjual berbagai macam cemilan dan juga mainan. Kalian juga bisa menikmati makanan di tengah lapangan alun-alun kidul dan bikin suasana hidup sambil menikmati cemilan atau menongkrong. Kalian akan diiringi lagu oleh para seniman jalanan. Nah, yang menarik lagi di alun-alun ini yaitu pohon beringin yang ikoniknya yang mengandung mitos banyak orang yang percaya jika siapapun yang berhasil berjalan di antara kedua beringin tersebut dengan mata tertutup, maka keinginannya dan hajatnya akan terkabul. Ritual berjalan di antara pohon-pohon ini disebut dengan masangin. Meskipun terdengar sangat mudah, namun siapa sangka jika banyak orang yang gagal ketika mencobanya. Meski demikian, tak sedikit pula yang berhasil setelah mencoba berkali-kali. Di sana mata kalian juga akan dibuat terpana oleh lampu-lampu warna-warni yang berasal dari kereta hias. Kereta ini dihiasi dengan keindahan masing-masing. Sebab jika kalian tertarik untuk mencobanya, kalian bisa menyewa kereta hias ini untuk berkeliling-keliling melihat suasana alun-alun kidul. Yang kedua ada Taman Sari. Taman Sari gaya arsitektur yang unik berpaduan antara arsitektur Jawa dan Portugis ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi Taman Sari. Meski sudah tidak difungsikan seperti dulu, bangunan ini tetap menjadi pilihan para wisatawan. Taman Sari ini juga dikunjungi oleh anak muda karena tempat yang instagramable. Untuk dijadikan spot-spot foto, tak sedikit juga loh yang melakukan foto priwet di tempat ini. Salah satu yang tertarik di Taman Sari ini yaitu Gedung Kenongo, yang saat ini hanya berupa puing-puing eksotis. Gedung ini merupakan tempat tertinggi di kompleks Taman Sari. Jadi para wisatawan bisa menyaksikan kota Jogja maupun sunset yang indah dari Gedung Kenongo ini. Untuk bisa ke Taman Sari ini juga sangat mudah loh. Lokasi berada di dekat alun-alun selatan Yogyakarta atau sekitar 1 km dari Keraton Yogyakarta. Yang ketiga ada Tugu Yogyakarta. Tugu Jogja, pada saat liburan ke Jogja belum afdol kalau belum ke Tugu Jogja. Tugu ini merupakan landmark dari kota Jogja. Apalagi kalian ingin ke kawasan Tugu Jogja, paling tepat adalah malam hari ketika cuaca sudah tidak panas. Biar kendaraan lebih lengang, Tugu Jogja ini boleh dibilang tempat yang sangat unik dan asik untuk menghabiskan malam bagi para wisatawan. Di sini para wisatawan bisa melakukan foto dengan latar belakang Tugu Jogja atau sekedar duduk di taman. Dan selain itu juga banyak kuliner loh di sekitar kawasan Tugu Jogja, mulai dari gudeg, kafe, angkringan ataupun sekedar minuman ringan. Semuanya ada di sini. Lokasi Tugu Jogja sangat mudah diakses oleh para wisatawan karena letaknya yang terletak di pusat kota Jogja. Untuk bisa menikmati Tugu Jogja, kalian tidak perlu membayar uang sepeser pun karena Tugu ini tidak berada pada area yang private. Namun jika kalian menggunakan kendaraan pribadi, kalian hanya perlu membayar uang parkir saja. Nah, letak Tugu Jogja sangat strategis, yaitu terhubung dengan garis titik 0 km Jogja ke sebelah utara, sehingga sangat mudah untuk menemukan spot wisata yang satu ini. Karena letaknya yang strategis, pemandangan matahari terbit dan matahari terbenam dapat terlihat mempesona di lokasi ini. Yang keempat ada Pasar Beringharjo, yaitu Pasar Beringharjo, sebuah pasar di daerah Jogja yang merupakan pasar pertama yang menjual kebutuhan primer dan tersier seperti barang-barang antik,
Anda bisa membeli pakaian batik cenderamata lainnya seperti uang kono, barang antik yang tidak akan ditemukan di pasar lainnya. Pasar Beringharjo ini mulai dari pintu gerbang utama yang berada tepat di sisi selatan Jalan Malioboro. Anda akan menemukan pedagang kuliner yang menjajakan kuliner-kuliner tradisional. Jika kalian sudah puas untuk menelusuri Pasar Beringharjo, kalian dapat keluar ke arah utara untuk melewati jalan merupakan kampung pecinan untuk melihat para pedagang menjual barang-barang unik seperti kaset-kaset dari penyanyi atau band zaman dahulu, dan juga barang-barang seperti dupa serta batu-batu kecil yang cukup unik. Pokoknya kalian bakal betah deh main-main di pasar ini. Yang kelima ada Jalan Malioboro. Jalan paling populer yang ada di Jogja yaitu Jalan Malioboro. Jalan sepanjang 2,5 km ini memang tidak pernah dilewati para wisatawan yang berkunjung ke Jogja. Jalan Malioboro juga menjadi pusat oleh-oleh khas Jogja. Di sepanjang jalan ini kalian bisa menemukan berbagai souvenir khas seperti batik, kaos, belangkon, sendal, kerajinan tangan, sampai bapia patok yang merupakan jajanan khas Jogja. Ketika sudah sampai di Jalan Malioboro, jangan lupa cicipi ya makanan sederhana. Namun yang terdapat di pinggir Jalan Malioboro ini juga terdapat delman atau beca yang siap antar keliling-keliling sekitar Jalan Malioboro. Bahkan ada juga yang menawarkan paket keliling yang bisa Anda nikmati. Yang keenam ada Benteng Vredenburg. Museum Benteng Vredenburg merupakan salah satu wisata edukasi di Yogyakarta. Museum Benteng Vredenburg menyajikan wisata edukasi berupa diorama. Wisatawan akan diajak berkeliling tempat diorama yang menyajikan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan. Ada pula foto-foto para pahlawan hingga replika meriam dan replika Tugu Jogja yang bisa dijadikan spot berfoto. Yang ketujuh ada titik 0 km. Terletak tidak jauh dari Malioboro dan menjadi titik 0 km kota Jogja, tepat terletak di Jalan Margomulyo 65, Pasangan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Jogja. Selain sebagai wisata edukasi, banyak pengunjung datang ke Museum Benteng Vredenburg ini juga berfoto-foto di berbagai tempat seperti foto 0 km. 0 km ini sebenarnya merupakan sebuah persimpangan di tengah kota Jogja yang menjadi favorit wisatawan untuk nongkrong menjelang malam tiba. Di persimpangan ini bisa dibilang sebagai titik tengah kota Jogja karena lokasinya yang benar-benar di depan Keraton Yogyakarta. Sebagai pendiri daerah istimewa ini, terdapat di antara gedung tua peninggalan Belanda, membuat tempat ini menjadi bernuansa klasik. Jika Anda sedang berada di Jogja, jangan lupa sampai melewatkan ya untuk mengunjungi dan nongkrong di titik 0 ini, karena tempat ini bisa melihat para seniman jalanan yang kerap menggelar konser mininya untuk menemani kalian nongkrong. Selain itu juga Anda bisa menemukan beberapa pedagang kecil yang memanjakan jualannya dengan berkeliling sekitar area ini. Yang kedelapan ada Taman Pintar. Seperti namanya, Taman Pintar merupakan sarana liburan yang juga sekaligus menawarkan media edukasi, menjadikan Taman Pintar ini sebagai objek wisata yang cocok untuk berlibur bersama anak. Terdapat 9 wahana di dalam area wisata Taman Pintar Jogja, yang setiap harinya wahana ini mengusung tema dan tujuan yang berbeda-beda. Tentunya taman ini dibangun terunsur edukasi ya. Untuk langsung ke tempat wisata ini kalian tidak akan dipungut biaya sepeser pun. Namun untuk menikmati wahana-wahana yang tersedia di dalamnya, tentunya kalian akan dikenakan biaya yang bervariasi. Namun Taman Pintar ini lokasinya dekat dengan Jalan Malioboro dan titik 0 km.
Taman Pintar hanya di hari Selasa sampai Minggu aja ya sob, jadi jangan ke sana pada hari Senin karena dilakukan perawatan berbagai alat di dalamnya. Yang ke-9 ada Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta merupakan salah satu sekian dari banyak wisata di sejarah di Yogyakarta. Keraton ini merupakan istana kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang sebenarnya masih berfungsi menjadi kompleks tempat tinggal sultan. Namun sebagian sudah dialih menjadikan museum peninggalan benda-benda koleksi milik kesultanan. Jika kalian datang ke Keraton Yogyakarta, kalian akan diperlihatkan beragam pertunjukan yang berbeda setiap harinya. Ada juga terdapat sebuah bangunan di mana kalian bisa melihat film dokumenter tentang Yogyakarta dengan suasana ala bioskop. Tak hanya itu, keraton ini juga masih menggunakan sebagai tempat perayaan beberapa acara tersebut, seperti acara penobatan sultan, pernikahan putra sultan, atau mengantar jenazah sultan ke tempat peristirahatan terakhir. Yang ke-10 ada Museum Kereta Kuda. Museum Kereta Kuda, seperti namanya Museum Kereta Kuda Jogja ini menyimpan beragam koleksi kereta kuda milik Keraton Kesultanan Jogja yang umurnya mencapai ratusan tahun. Ada sekitar 23 koleksi kereta kuda. Dari sebuah koleksi tersebut ada 18 kereta yang masih dipergunakan untuk kepentingan upacara-upacara kebersamaan keraton. Yang unik di Museum Kereta Kuda Jogja ini ada sebuah kereta yang dianggap keramat, yaitu kereta Kiai Garuda. Dipercaya keramat karena kereta ini selalu dimandikan setiap 1 tahun sekali pada bulan Syuro. Dan kereta ini juga masih sering dipergunakan sampai sekarang. Nah, untuk itulah kereta ini menjadi salah satu alasan wisatawan datang ke museum ini. Tiket untuk masuk ke Museum Kereta Kuda Jogja ini sangatlah murah.